Hai teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Pada video kali ini, saya hendak membahas lagi mengenai pupuk mutiara grower. Di video sebelumnya, saya lihat banyak juga komentar-komentar yang menanyakan kapan baiknya menggunakan pupuk grower ini. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sana. Pada bagian akhir video juga saya akan membahas sedikit yang kemungkinan menjadi penyebab kenapa tanaman tidak berbuah. Mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Pupuk mutiara grower buatan Merauke Tetap Jaya ini merupakan pupuk yang digunakan pada masa pembuahan. Cuma kadang ada pemula-pemula yang bingung, kok pupuk mutiara grower nitrogennya tinggi? Nah, tahu dari mana nitrogen tingginya? Bisa dilihat dari angka-angkanya itu ya teman-teman. Di situ ada angka 15, 09, dan 20. Atau yang disebut juga grade fertilizer. Dan artinya dalam pupuk ini ada 15% unsur hara nitrogen setiap kilonya. Lalu ada 9% unsur hara fosfor dan 20 unsur hara kalium. Dan ada tulisan TE, itu adalah trace element atau unsur hara mikro. Tidak sedikit yang menyangka kalau pupuk grower ini adalah untuk pupuk pertumbuhan, alias digunakan pada masa vegetatif. Karena mengacu juga pada saudaranya yang 16-16-16 ini, seperti teman-teman lihat, nitrogennya tinggi, yaitu sekitar 16% per kilonya. Nah, bedanya cuma tipis doang kan, cuma 1 poin. Makanya nggak heran kalau ada yang menyangka itu untuk pupuk masa vegetatif. Walaupun sebenarnya nggak salah juga, karena ini juga bisa digunakan untuk masa vegetatif, tapi untuk tanaman-tanaman tertentu seperti sayuran misalnya, dan segala tanaman yang tidak menghasilkan buah-buahan. Pada tanaman yang menghasilkan buah, pertumbuhan akar itu sangat penting selain dari pertumbuhan batang dan cabang tentunya. Seperti layaknya kita membangun rumah, pertama-tama kan yang dibangun tuh pondasinya dahulu. Nah, kalau tanaman itu akar, baru nanti jendela, tembok dulu ya, jendela ya, itulah. Jadi nanti setelah itu baru pertumbuhan batang dan daunnya. Makanya pupuk grower ini bukanlah pupuk untuk pada masa pertumbuhan, mengingat fosfornya cuma 9. Nah, jadi ini jelas ya teman-teman sampai sini. Lalu kita bandingkan dengan Sprinter ya teman-teman. Wah, ini kan nitrogennya 20, itunya fosfornya cuma 10, terus kaliumnya 10, fosfornya rendah. Berarti ini untuk masa pembuahan. Ya nggak gitu ya teman-teman, karena seperti teman-teman lihat di sini unsur kaliumnya hanya 10% dan berbeda jauh dengan si grower yang unsur kaliumnya 20%. Jadi teman-teman sampai sini bisa melihat ya bahwa ini disebut pupuk buah karena dia mengandung unsur kalium yang tinggi, dan kalium ini yang sangat diperlukan pada masa pembuahan. Kalau teman-teman pernah dengar pupuk yang namanya KCL, nah KCL itu isinya kalium, dan pada umumnya KCL banyak digunakan pada masa pembuahan. Ada yang 50% isinya kaliumnya, ada yang 53, nah tinggi banget ya teman-teman. Karena kaliumnya tinggi inilah makanya grower disebut pupuk yang digunakan pada masa pembuahan. Dan kalaupun ada unsur hara nitrogennya tinggi ini 15%, itu karena pada masa pembuahan seluruh unsur hara itu dikonsentrasikan ke ke buah ya. Jadi diserap semuanya teman-teman. Kalau misalnya cuma dikasih kalium doang, otomatis daunnya nanti akan kekurangan unsur hara nitrogen. Kalau kekurangan unsur hara nitrogen, artinya tanaman akan mati. Karena daun inilah yang melakukan proses fotosintesis. Kalau cara saya menjelaskan fotosintesis, anggap aja fotosintesis itu adalah proses kayak pemasakan, dan daun ini adalah alatnya. Dan selama masa pembuahan ini, semua itu terkonsentrasikan pada pertumbuhan buah. Nah, jadi unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium itu diserap habis oleh si buahnya ini. Jadi, kalau misalnya kita tidak memberikan tambahan unsur hara nitrogennya, tentunya alat masaknya akan rusak lama-lama. Dan itu kalau teman-teman bisa lihat, ada pohon yang berbuah tapi itu daunnya kering. Nah, itu salah satunya kekurangan dari unsur hara nitrogen.
Nah, semoga ini jelas ya teman-teman kalau pupuk grower ini disebut pupuk buah karena itu alasannya. Dan teman-teman juga bisa lihat dari contoh-contoh pupuk buah lainnya, misalnya dari Pak Tani kayak si KNO putih itu, perhatikan itu tetap ada nitrogennya dan perhatikan kaliumnya juga tinggi. Nah, sekarang kapan saat yang tepat untuk memberikan pupuk grower terhadap tanaman? Jadi seperti sesuai namanya pupuk buah, kalau saya memberikan pupuk grower pada tanaman yang sudah berbentuk buah. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada pohon cabai banyak buahnya, jangan dilihat yang besar ya. Sebentar saya zoom dulu. Nah, itu teman-teman lihat yang di pinggir sebelah kiri itu kan ada yang kecil-kecil. Kalau sudah berbentuk buah seperti itu, sudah bisa mulai diberikan pupuk grower ini. Jangan pada saat masih berbunga seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah saya utarakan di depan tadi, ini kita lihat lagi. Isinya 15 nitrogen, 9 fosfor, dan 20 kalium. Pada saat pembungaan seperti ini, tanaman membutuhkan fosfor yang tinggi, sedangkan di Mutiara Grower ini fosfornya cuma 9. Yang ada nanti daunnya bertambah banyak karena nitrogennya tinggi, sedangkan fosfornya yang rendah itu akhirnya akan kalah dan pembentukan dari bunga ke buah akan gagal. Nah, sekarang saya akan mengetes. Kebetulan saya ada 2 tanaman tomat. Yang satu sudah ada buahnya dan yang satunya masih berbunga. Akan saya berikan pupuk grower ini agar teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini saya akan melarutkan ke dalam 2 liter air sebanyak 2 sendok makan. Saya tidak menggunakan timbangan belakangan ini karena seperti yang saya sudah tunjukkan di video-video sebelumnya, 1 sendok itu kira-kira antara 10 sampai 15 gram. Nah, dosis yang dianjurkan adalah sekitar 10 sampai 20 gram per liter. Jadi ya udahlah ya, 1 sendok aja supaya nggak ribet gitu. Karena dia 2 liter air jadinya tentunya 2 sendok. Seperti teman-teman lihat sendiri, ini pupuknya berbentuk granular tadi dan warnanya hijau dan lumayan cepat juga larut di air. Lalu dosis yang diberikan adalah sebanyak 200 ml. Di sini saya menggunakan gelas takar dan seperti biasa kalau teman-teman tidak mempunyai gelas takar, teman-teman bisa menggunakan gelas cupnya air mineral. 1 cup penuh itu sama dengan 200 ml. Nah, ini yang udah ada buahnya. Sekarang kita habis ini berikan yang belum ada buahnya tapi cuma berbunga doang. Nah, sudah diberikan dua-duanya, kita lihat beberapa hari ke depan nanti. Nah, teman-teman, ini adalah hasil pada tanggal 21 Oktober. Pemberian pupuk itu kemarin pada tanggal 18 Oktober, artinya dalam 3 hari sudah ada perkembangan seperti ini. Sedangkan yang berbunga doang, ya masih tetap bunga ya teman-teman. Tuh. Dan ini adalah hasil pada tanggal 23 Oktober. Seperti teman-teman lihat sendiri, kalau menurut teman-teman, kira-kira ada perubahan besarnya nggak? Dan ini adalah keadaan sebelum diberikan pupuk. Dan ini yang 5 hari kemudian ya, dari 18 sampai 23. Sementara itu yang masih berbunga saja, tetap berbunga doang. Kalau teman-teman perhatikan, itu ada bunga-bunga yang jadinya malah rontok gitu ya. Ya karena seperti yang saya utarakan tadi, dia membutuhkan fosfor pada saat pembungaan ini. Itulah tuh bunganya tuh kayak gitu. Karena fosfornya tidak cukup malah diberikan nitrogen, akhirnya hasil seperti tadi itu. Padahal sebelumnya kan seperti ini ya tuh teman-teman, udah berkembang semua.
Nah, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman yang masih menanyakan kapan yang tepatnya memberikan pupuk grower. Jadi jelas ya teman-teman bahwa pupuk grower ini diberikan bukan pada saat dalam pembungaan, tapi pada saat sudah berbentuk buah. Dan ini sudah saya gunakan sejak berapa tahun yang lalu. Saya udah coba tanam cabai itu menggunakan ini, terus timun suri, lalu belewah, juga melon, dan juga pare tentunya. Sekarang mengenai tips dari saya, sebenarnya bukan tips, lebih tepatnya sekedar mengingatkan gitu ya. Karena banyak sekali yang menanyakan kok eee, udah berbunga tapi nggak berbentuk buah. Ya salah satu penyebabnya ya ini tadi, mungkin salah memberikan pupuk ya teman-teman, itu bisa dijadikan salah satu penyebab. Lalu yang kedua adalah sudah dikasih pupuk kayak Gandasil B ataupun MKP, tapi tetap tidak berbuah juga. Ya, teman-teman harus perhatikan keadaan di tempat teman-teman menanam, ada makhluk ini nggak? Gitu. Nah, seperti teman-teman lihat tuh ada yang terbang-terbang tuh kecil-kecil. Nah, ini sini juga ada. Tuh, dia ngambil sari dari bunganya itu. Nah, inilah yang bisa membantu kita dalam pembentukan buah. Kalau teman-teman udah sering melihat video-video saya sering kali membahas basil karena saya tanam basil itu fungsinya adalah untuk memancing makhluk ini. Nah, makhluk ini yang sangat berguna sekali karena dia bisa mempercepat proses penyerbukan dan juga pembuahan. Tentunya kita juga bisa melakukan secara manual dengan memetik bunga yang jantan lalu dikelitikin ke tempat yang betina gitu ya. Ataupun juga memanfaatkan dari angin yang kencang atau digetar-getarkan. Cuma saya lebih suka memanfaatkan makhluk ini. Tapi bukan berarti harus pakai basil juga ya teman-teman. Alasan saya menggunakan basil karena basil itu yang paling gampang saya tanam di sini. Teman-teman bisa menggunakan tanaman bunga lainnya yang ada bunganya lah ya, untuk menarik perhatian dari si lebah ini. Bisa bunga matahari atau bunga-bunga melati atau bunga-bunga apapun lah, pokoknya yang ada bunga-bunganya. Bahkan kayak di Jepang itu mereka kan kurang lahan, makanya mereka nanamnya di dalam rumah. Mereka nangkepin lebah lalu dibikinin rumah seperti ini. Jadi ada tempat tinggalnya, jadi lebahnya juga nggak mati. Kalau udah selesai dia nggak usah jauh-jauh nyari pintu keluar. Bahkan ada yang dibangunin kolam renang kayak gini. Jadi kayak salah satu sepupu saya di Inggris juga dia pamer bikin kayak begitu juga. Nah, jadi lebah-lebahnya betah tinggal di tempatnya dia. Langsung nggak inget pulang, nggak inget sama anak istrinya ya teman-teman. Langsung di situ aja gitu. Memang nanti lama-lama dia juga akan mengundang teman-teman yang lainnya kan, karena nyaman gitu ya, dia mungkin menggunakan bahasa isyarat gitu, jadi datangin lebah yang lain. Nah, dan sisi baiknya ya teman-teman juga mungkin jadi berminat untuk menernak lebah, jadi ada sambilan lainnya kan. Jadi walaupun dikasih pupuk, daun apapun gitu ya, kalau tempatnya tidak berangin ataupun teman-teman tidak melakukan secara manual, terus nggak ada lebah, ya agak susah untuk menjadikan bunga itu menjadi buah. Makanya supaya lebah itu happy, dikasihlah tempat tinggal. Lalu dengan begitu mereka akan senang, lupa sama anak istri, tetap aja berenang-berenang di situ. Terus kalau lapar dia nyari-nyari tanaman-tanaman yang kita tanam itu, dan tentunya kita juga yang diuntungkan. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan bila teman-teman ada yang terbantu bisa mendukung kami dengan like channel ini. Juga bisa subscribe channel ini bagi yang baru datang, dan juga share-nya di sosial media lainnya. Dengan begitu teman-teman lain yang mencari info yang serupa bisa terbantu. Jangan lupa untuk terus tetap memantau channel ini dengan menyalakan loncengnya. Karena selain pupuk grower, ada lagi pupuk tambahan yang bisa memaksimalkan fungsi grower ini dalam membesarkan buah. Dan itu akan saya bahas di video-video lainnya beserta topik-topik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.